Halo, kembali lagi dengan Mama Eji. Hari ini kita akan buat roti apa nih? Kalian dengar dulu ya suaranya. Nah, kita akan buat roti yang ngegemesin. Bagian luarnya itu keras sih, tapi dalamnya tetap lembut. Ini coba kita pecahkan lagi ya. Tuh, bunyinya krek. Dan bagian dalamnya itu terlihat serat yang lembut dengan isian coklat yang lumer. Oke, ini mudah banget dan bisa kalian jadikan untuk ide jualan yang terbaru. Nah, agar nggak selalu gagal, kalian ikutin ya videonya secara audio dan visual karena akan aku infokan beberapa hal yang penting agar roti kita tuh tetap awet lembut. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini aku gunakan air susu yang hangat, boleh UHT atau susu bubuk. Nah, yang pertama, kualitas bahan. Semakin premium tentunya semakin enak dan biasanya lembut, tapi nggak lembut begitu aja. Tentunya ada proses yang mengikuti ya. Dengan bahan yang premium tentunya itu yang membedakan cita rasa dari roti yang biasa. Selain kualitas bahan juga harus pilih jenis bahan yang tepat. Gunakan terigu sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Kalau untuk roti tentunya protein tinggi. Nah, dengan pemilihan bahan tadi bukan berarti bahan yang ekonomis tidak bisa jadi lebih enak loh ya. Jadi kalian ikuti aja video-video Mama Eji dari bahan yang biasa menjadi luar biasa. Jadi semua bahan kita campurkan, air susu, kuning telur, gula pasir, ragi instan, pastikan ragi aktif. Kemudian kita tambahkan perisa butter, ini opsional tapi aku rekomen jika kalian apalagi untuk jualan agar aroma rotinya itu wangi yang seperti di bakery itu setidaknya. Kemudian kita masukkan tepung terigu protein tinggi, juga garam dan kita aduk sampai tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang bergerindil ataupun kering. Jadi masukkan cairan itu juga bertahap ya, kalau kalian masih ragu sisakan sedikit. Kemudian siapkan butter atau margarin. Di sini aku gunakan butter margarin yang udah dicairkan dan akan kita campurkan. Poin kedua, kalian juga harus patuhi ketepatan gramasi dan komposisi bahan karena formula resepnya pasti sudah melewati tahapan pengujian. Jadi jangan sekali-kali merubah komposisi bahan. Oke ya. Sampai poin kedua bisa dipahami. Lanjut poin yang ketiga adalah proses pencampuran seperti ini ya. Jadi kita campurkan sampai merata. Cara apapun yang kita gunakan, adonan roti ini goalnya harus berakhir dengan kalis dan elastis. Karena kita tidak ulen dan mixer, maka kita akan istirahatkan. Waktu proofing ini juga harus tepat. Kurang lebih 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kalau underproofing roti akan bantet, kalau overproofing roti akan berubah bentuk setelah di oven dan kisut dan rasanya juga akan asam. Nah, ini kita proofing dulu sampai double size, sampai mengembang 2 kali lipat kurang lebih 60 menit. Sembari menunggu adonan, kita buat bahan toppingnya. Nah, di sini tadi kita gunakan putih telurnya ya, yang kuning telurnya tadi udah digunakan untuk bahan yang pertama. Gula halus dan margarin, ini kita mix dulu sampai tercampur merata. Mix dari kecepatan rendah, sedang, sampai tinggi. Nah, kalau udah kita tambahkan dengan susu bubuk, juga tepung terigu protein rendah. Nah, ini akan kita campurkan kembali tapi jangan dinyalakan dulu ya mixernya, biar tercampur dulu terigunya. Dan agar tidak terlalu kental kita tambahkan 1-2 sendok makan air yang hangat. Jadi saat tambahkan dulu 1 sendok makan ya, kemudian ini baru deh kita mixer. Nah, nanti hasilnya tidak terlalu kental banget atau terlalu cair sekali. Kalau masih kental bisa ditambahkan lagi dengan sedikit air hangatnya. Dan kemudian kita tambahkan dengan coklat meses secukupnya. Ini kita aduk, kemudian aku pindahkan nanti ke piping bag. Oke ya. Nah, ini tahapan proofing udah selesai dan udah mengembang double size 2 kali lipat. Ingat harus seperti ini ya. Jadi proses proofing ini adalah tahapan yang paling penting juga agar glutennya itu emang udah mengembang maksimal. Nah, sekarang olesi alas kerja juga kedua telapak tangan tipis dengan margarin. Nih, kita akan buang udara di dalamnya yang terjebak. Ini udara kalau tidak kita keluarkan nanti banyak rongga-rongga di dalam roti, juga permukaannya itu tidak halus, beruntusan gitu loh. Nah, ini kita folding dan sambil ditekan, dipadatkan, kalian bisa lihat ya.
kehalusan dan keelastisan dari adonan kita tanpa ulen dan mixer. Jadi kita proofing, istirahatkan dengan komposisi bahan yang tepat, kita akan mendapatkan hasil yang kalis elastis seperti ini. Kita bulatkan, udah terasa padat tadi ya. Dan itu waktunya nggak lama, kalian harus mencoba, jadi bisa mempraktekkan dan membuktikannya sendiri. Ini kita timbang dulu, kurang lebih berapa ya tadi, lupa. Kurang lebih beratnya sekitar 68 ya gitu, 68 gram per piecesnya. Nah sekarang setiap bagiannya kita rounding lagi agar hasilnya nanti lebih seratnya tebal, berlapis dan empuk gitu. Nah kita rounding, kalian bisa lihat caranya, tekankan pada papan kerja sehingga permukaannya halus dan kita satukan ke bagian tengah. Tuh kalian bisa lihat caranya sangat mudah ya. Dan masih ada juga loh yang meragukan dan menyangsikan bahwa bener gak sih nggak ada tambahan yang lain bahannya. Ya nggak ada. Tutorial ini apa adanya seperti yang kalian lihat. Nah kalau udah, kita istirahatkan dulu agar adonannya rileks ya, kurang lebih 10-15 menit. Dan akan kita beri isian selai coklat. Untuk selai coklatnya kalian bisa lihat resepnya di video sebelumnya. Untuk link videonya bisa klik di kolom deskripsi. Oke, nah ini kita mulai dari urutan yang pertama. Dipipihkan bagian tepi, bagian tengah tetap menebal. Dan ini selainya agak melted, jadi harus segera gercep, tarik kiri kanan. Adonannya sangat elastis ya, kalau kita tarik itu mulur seperti itu nih, kalian bisa lihat. Nah ini menandakan dough kita itu udah kalis elastis. Lalu siapkan. Di sini aku menggunakan paper cup diameter 8 sampai 9 ya, kalau nggak salah 8 atau 9 gitu. Nah, kita letakkan sambil ditekan sedikit. Langsung aja letakkan pada loyang dan jangan lupa untuk ditutup. Jadi kembali lagi ya, kalau kalian nggak mencoba, ya tentunya mungkin tidak akan percaya. Kalau mau percaya, tapi aku nggak maksa juga sih kalian untuk percaya. Hasil buatan roti aku ini tanpa ulen dan mixer tuh sangat lembut dan halus, seperti menggunakan mixer awet, bertahan empuk lembut sampai 3 hari karena tidak menggunakan pengawet. Tentunya dengan proses yang tepat. Kalau kalian tidak pernah mau belajar dan mencoba, pasti yang ada di pikiran kalian seperti itu. Masa sih, siapa tahu ditambahin bahan yang lain. Yang rugi kan kalian sendiri. Jadi untuk pembuktiannya, untuk diri kalian sendiri sih, bukan untuk aku. Kalian harus coba. Kalau gagal ya harus belajar. Seperti bayi harus melalui tahapan, gak bisa langsung lari, ya toh. Nah ini udah selesai semua dan akan kita final proofing. Yang paling utama juga, proofingnya nggak boleh over ataupun under. Ini aku proofing 25-30 menit, tentunya sesuai dengan suhu ruangan ya. Dan akan kita beri topping di permukaan atasnya nih, dipeleretin seperti ini. Tapi saran aku sebaiknya stop, jangan sampai menyentuh permukaan bibir cupcake, karena nanti dia akan luruh juga ke bawah. Ini aku terlalu sampai ke bawah gitu loh. Jadi saran aku, peleretkan, sisakan kurang lebih 1 cm di atas bibir cupcake-nya. Nah yang kelima, harus perhatikan suhu oven harus tepat karena suhu menentukan waktu panggang. Overcook atau kelamaan manggang, roti akan kehilangan kelembapan sehingga menjadi kering dan keras. Jika undercook, rotinya nggak mateng bagian dalamnya. Bagian luarnya sih udah mateng ya, udah kokoh, tapi dalamnya nggak mateng. Wajib memahami karakteristik oven masing-masing. Nah ini kalau udah keluar oven, langsung aja dihentakkan agar rotinya itu tetap kokoh, nggak berubah bentuk ya. Udara di dalamnya itu bisa keluar, nggak mengendap. Jadi pentingnya mengetahui, memahami karakteristik atau sifat dari oven masing-masing. Mau oven sejenis atau berbeda, itu sama aja, semuanya pasti ada perbedaan suhu. Nah jadi bagaimana caranya untuk memahami? Ya harus rajin-rajin mencoba terus ditilik, dilihat, oh kalau oven saya suhu 180 ternyata sekian ya lamanya, seperti itu loh teman-teman. Atau pindah-pindahkan raknya ya, bahkan sampai kontrol api. Nanti kalau udah lihat kecoklatan, matikan api atas kayak gitu deh. Karena ini oven rumah tangga, penuh triki, penuh perhatian. Beda kalau oven komersial ya, yang memang harganya juga udah sesuai dengan kebutuhan. Kalau oven rumah tangga itu begitu teman-teman. Jadi kita harus menyayangi, memahami
soulmate dengan oven kita masing-masing. Itu penting banget. Jadi mungkin tidak ada lagi pertanyaan, bisa nggak oven ini, bisa nggak oven. Semua oven bisa, bukan ovennya, tapi kitanya paham nggak dengan mereka, dengan si oven. Oke ya. Nah, ini tidak ada satupun ya crustinya ini bisa bertahan seumur hidup. Setelah aku coba, ini lumayan, crustinya akan bertahan selama 4 jam. Di roti yang terkenal sekalipun itu, yang roti oi itu, tetap aja kalau udah sekian jam permukaannya tetap akan lemes. Kalau mau crusty lagi, kalian bisa panaskan di oven. Dan untuk kemasannya bisa kalian gunakan kemasan plastik OPP, ini 16 x 16 cm. Nah, penyimpanan atau packing adalah poin yang keenam, juga penting banget. Simpan dalam wadah tertutup atau kemasan dalam plastik setelah tidak panas lagi. Roti itu musuhnya angin. Jadi setelah tidak panas lagi kurang lebih 10-15 menit, segera dikemas, masukkan dalam wadah tertutup. Dan roti kalian akan empuk, tentunya sesuai dengan proses-proses yang sudah aku ucapkan tadi. Kalau gagal, coba dan coba lagi, karena tidak ada satu proses pun yang instan. Semua perlu tahapan dan proses pembelajaran. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke ya? Pesan aku dipahami 6 poin tadi. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.